Kebayang nggak sih kalau resep nasi goreng itu ternyata bisa jadi kunci buat memahami strategi digital sebuah negara? Kedengarannya aneh ya, tapi ternyata cara kita masak hidangan favorit ini bisa banget ngejelasin gimana Indonesia bakal mendidik jutaan siswanya buat menghadapi masa depan. Jadi apa hubungannya? Nah, jawabannya itu bukan soal apa yang kita masak atau kita kodein, tapi gimana cara kita berpikir. Ini semua tentang cara kita memecahkan masalah, selangkah demi selangkah. Oke, yuk kita bedah resepnya. Konsep utama di balik semua perubahan besar ini tuh namanya berpikir komputasional. Dan biar gampang pahamnya, kita bakal mulai dari dapur. Ini dia nih, 4 pilar utamanya. Yang pertama, dekomposisi. Ini kayak kita nyiapin semua bahan-bahannya. Tugas besar, dipecah jadi bagian-bagian kecil biar gampang. Kedua, pengenalan pola. Coba deh ingat cara kita numis bumbu nasi goreng. Pola yang sama loh kita pakai buat bikin mie goreng, kita ngenalin apa yang berhasil. Ketiga, abstraksi. Kita fokusnya kan ke rasa, bukan ke reaksi kimia super rumit di dalam wajan, kita abaikan aja detail yang nggak perlu. Dan yang terakhir, algoritma. Ya resepnya itu sendiri, langkah-langkah yang jelas biar hasilnya sempurna. Jadi intinya gini, berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus mikir kayak komputer ya, sama sekali bukan. Ini tuh lebih ke cara kita mecahin masalah secara cerdas dan efisien. Sebuah keahlian yang berguna banget buat kita semua, bukan cuma buat para programmer aja. Oke, dari dapur, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar, skala nasional. Kenapa sih cara berpikir kayak gini tuh jadi penting banget sampai jadi prioritas utama negara? Jawabannya adalah tantangan ekonomi raksasa yang lagi nungguin Indonesia. Jadi ini bukan lagi soal pendidikan aja, tapi udah soal masa depan ekonomi bangsa kita. Nah, angka inilah pemicunya. Pada tahun 2030, Indonesia itu diprediksi bakal kekurangan 9 juta talenta digital. Wow, 9 juta! Itu bukan angka main-main loh. Sebuah kesenjangan yang gede banget yang harus segera ditutup. Makanya, ini tuh bukan sekedar program biasa. Ini adalah cara Indonesia buat siap-siap menghadapi industri 4.0, mencapai target nasional Astacita, dan yang paling penting, transformasinya itu loh, dari yang biasanya cuma jadi konsumen teknologi, jadi produsen inovasi. Tapi muncul pertanyaan penting nih. Oke, tujuannya bikin lebih banyak coder. Tapi gimana caranya biar siswa-siswa ini nggak malah jadi kayak robot? Nah, Indonesia sadar banget sama resiko ini, dan jawabannya ada di sebuah filosofi yang sangat manusiawi. Nah, inilah inti pendekatannya yang disebut pembelajaran mendalam. Sebuah cara buat memastikan bahwa saat kita ngajarin teknologi, sisi kemanusiaannya itu nggak pernah ketinggalan. Ini tuh pergeseran yang besar banget. Dari pembelajaran dangkal, yang ya cuma sekedar ngapalin buat ujian, ke pembelajaran mendalam. Jadi siswa tuh nggak cuma tahu apanya, tapi juga benar-benar paham kenapanya, dan bisa menerapkan ilmunya di dunia nyata. Prinsip yang pertama, berkesadaran. Maksudnya gimana? Artinya, siswa itu jadi pilot buat proses belajar mereka sendiri. Mereka tahu tujuannya apa, motivasinya dari dalam diri, dan bisa ngatur strategi belajarnya secara mandiri. Kedua, bermakna. Buat apa coba belajar kalau nggak ada hubungannya sama hidup kita kan? Nah, di sini, semua pelajaran itu disambungin ke dunia nyata. Pengetahuan itu bukan lagi cuma teori di buku, tapi jadi alat yang bisa dipakai siswa dalam hidup mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, menggembirakan. Nah, ini kuncinya. Menciptakan suasana kelas yang positif dan antusias, di mana siswa tuh merasa aman buat nanya dan bahkan buat bikin salah. Kalau rasa takutnya hilang, semangat buat belajar dan berkreasi pasti bakal muncul. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya deh. Tujuannya itu buat melahirkan manusia Indonesia yang utuh dan seimbang, yang kebetulan juga jago ngoding, bukan sebaliknya. Oke, jadi resepnya udah ada, berpikir komputasional. Filosofi masaknya juga udah ada, pembelajaran mendalam. Sekarang yuk kita lihat gimana semua ini dijadiin satu dalam cetak biru nasional yang benar-benar konkret. Kurikulumnya itu dirancang kayak naik tangga loh, jadi bertahap. Anak-anak SD mulainya dari yang dasar banget, belajar logika lewat permainan yang seru. Nanti pas naik ke SMP, mereka mulai kenalan sama program balok dan konsep-konsep dasar AI. Nah, pas di SMA atau SMK, mereka udah siap buat bikin program beneran. Jadi perjalanannya tuh terstruktur banget dari awal sampai akhir. Tentu aja, ini butuh rencana aksi yang jelas. Coding dan AI dijadiin mata pelajaran pilihan biar semua bisa mengakses. Guru-gurunya dikasih pelatihan intensif karena merekalah ujung tombaknya. Buku dan materi ajarnya disiapin, dan yang krusial ada kemitraan sama industri, biar apa yang dipelajari di sekolah tuh beneran nyambung sama dunia kerja.
Dan inilah hasil akhirnya. Lulusan yang diharapkan tuh bukan cuma jago teknis doang, tapi juga jadi pemikir kritis, kreatif, bisa kerja bareng tim, mandiri, dan juga peduli sama kesehatannya. Pokoknya, manusia seutuhnya yang siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, kita balik lagi ke awal ya. Dengan resep berpikir yang baru dan filosofi belajar yang fokus ke manusianya, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah generasi kita yang berikutnya bakal berinovasi, tapi apa ya yang bakal mereka ciptakan nanti? Wah, potensinya sih nggak ada batasnya.